yaitu pembinaan dari Ibu Pengawas PJK Kecamatan Banjar kepada Beliau Ibu Ina Ismati disilakan. Terima kasih Bega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Yang terhormat Ibu Ketua KKTK, Ibu Sukarsi Sarjana Pendidikan beserta pengurusnya. Yang saya hormati teman-teman anggota KKTK Kecamatan Banjar. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hari ini kita telah diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara pertemuan KKTK ini dengan harapan, dengan niatan semoga kita hadir di sini nanti mendapat sesuatu atau mendapat ilmu yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai seorang kepala Ramadan. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kelak kita semuanya mendapat syafaat dari beliau. Amin. Ibu-ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang tadi sudah memberikan doa untuk Mbak Titin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan baik dari Mbak Titin dan semoga semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Dari santri. Selamat datang Mas Teguh. Saya sangat bersyukur Mas Teguh mau hadir di tengah-tengah kita Mas Teguh. Ini yang saya harapkan. Kemarin, monggo Mas Teguh di depan. Kemarin di acara OJT ya di TK Aisyah itu ada Bapak dari hadir di TK Aisyah tambah boleh. Mas dari mana Mas saya gitu. Tidak Bu, hebat. Sudah berapa tahun? 2 tahun. Mas Teguh bilang ini mulia Allah. Saya gitu kemarin. Saya juga punya Mas guru laki-laki tapi belum mau kumpul dengan kami ya. Semoga saja alhamdulillah hari ini Mas Teguh hadir di tengah-tengah kita. Semangat Mas Teguh. Banyak sekali guru-guru laki-laki yang sukses Mas Teguh. Jangan berkecil hati. Karena teman-teman kami yang menjadi pengawas di kabupaten lain itu semua berasal dari guru TK yang sekarang menjadi ketua FPTKI Pusat Bapak Abdul Munif itu juga dari guru TK Pasuruan sekarang menjadi ketua FPTKI Pusat di Jakarta sana, itu juga guru laki-laki. Dan ini untuk memberi motivasi Mas Teguh. Saya punya teman dulu namanya Bapak Ahmad Mundur, itu di TK Jombang, Mas SPG-nya seangkatan dengan saya. Akhirnya beliau menjadi kepala TK, guru TK. Akhirnya beliau menjadi kepala TK berprestasi. Akhirnya beliau diangkat menjadi sekcam. Akhirnya menjadi camat karena beliau menjadi guru prestasi TK nasional. Akhirnya oleh Bapak Bupati Jombang diangkat menjadi camat dan ketika beliau pensiun, menjelang pensiun jadi kabag ketenagaan kabupaten. Nah ini beliau jadi prestasi dari guru TK itu diawali dari guru TK itu bisa meraih banyak prestasi jika kita mau semangat. Ya Mas Teguh, banyak sekali guru-guru TK laki-laki yang menjadi orang-orang hebat. Nah itu harapan saya semoga apa yang disampaikan Bapak siapa Bu?
kemarin saya namanya Emil ya, postcard kemarin saya itu kasih ketenagaan dari Kemenak Jawa Timur itu kemarin bagi guru TK didengarkan atau enggak postcard yang di share itu guru TK nanti bagi teman-teman yang sudah lulus S1 bukan S1 PAI ya PAI ya Pendidikan Agama Islam Mas itu PAI ya tidak perlu lagi ini akan diusahakan oleh Kemenang ya tidak perlu lagi mengikuti S1 PAUD akan diusahakan untuk memperoleh namanya kalau di Kemenak itu kemarin apa ya SIM apa enggak SIM tadi kan di apa siaga ya siaga itu nanti akan diusulkan mengikuti ikut sertifikasi di Kemenak ya PPG di Kemenak dan diberi hak sertifikasi tanpa harus S1 PAUD lagi itu rencana program dari Kemenak seperti itu. Semoga saja program itu segera terrealisasi. Amin. Mas Teguh selalu ikut kiprah di tengah-tengah IGTKI Kecamatan Banjar karena kami memerlukan apa Bu? Tenaga laki-laki terus terang ya Bu. Kalau ada kegiatan-kegiatan itu tenaga laki-laki sangat diperlukan. Ternyata Motong punya ya Bu. Motong itu semangatnya luar biasa. Terus kenduruan ada Pak Ari ya, kenal semua kenduruan ada Pak Ari. Kalau Motong itu masih saya sering dibully kalau ketemu tapi tidak tahu namanya siapa. Motong itu luar biasa ya Bu ya, karena dia seorang penari, seorang ya itu jadi akhirnya terkenal di bangkuan juga. Udah lanjut udah teman-teman dari ini tugas kita karena bulan November Desember kita masuk tahap apa Bu? Penilaian kinerja kita, penilaian kinerja kepala sekolah. Semua sudah membuka Bu. Nanti kita buka siapa yang sudah masuk, siapa yang belum masuk nanti terakhir ya. Sebelum masuk ke penilaian kinerja, apa saja yang perlu dikerjakan oleh kepala sekolah dan nantinya akan masuk penilaian dan akan jenengan unggah di apa Bu? Di penilaian kinerja itu kinnya panjenengan itu kemarin yang sudah saya share itu tolong nanti benar-benar disiapkan karena ada beberapa yang nanti akan panjenengan unggah dan hasil unggahan itu saya yakin dipantau oleh Kemendikbud pusat. Kenapa Bu? Karena kemarin kepala pengawas yang belum mengerjakan penilaian pengelolaan kinerja ini ternyata semua di WA langsung oleh Kemendikbud. Seperti itu. Kemarin Bu Yati mendapat WA terus kenapa aku kok mendapat WA? Mbak, jangan dapat WA. Saya yang sudah mengerjakan, teman-teman yang sudah mengerjakan ternyata nggak di WA. Ternyata yang belum mengerjakan dia harap segera dikerjakan ini penilaian kinerjanya seperti itu. Berarti benar-benar dipantau ya Bu ya. Ayo kita semangat. Jadi nanti teman-teman kan sudah pernah saya share kalender pendidikan sudah dibaca benar. Tugas kepala sekolah di situ apa Bu? Di kalender pendidikan sudah pernah dibaca nggak? Tapi lupa ya, nggak apa-apa lupa. Saya ingatkan pernah dibaca tapi lupa. Di situ pasal apa Bu? Pasal 5 jelas ya. Tugas kepala sekolah itu di awal tahun pembelajaran satu apa ya?
menyusun rencana kerja tahunan berdasarkan rapot pendidikan. Kita sudah melakukannya, Bunda? Sudah. Alhamdulillah. Nanti inilah yang akan kita unggah, ya. Selanjutnya tugas kita yang kedua adalah kepala sekolah yang kedua adalah menyusun rencana kerja tahunan. Semua tadi kemarin yang sudah kita lakukan, yaitu setelah berdasarkan rapat pendidikan kita menyusun secara keseluruhan apa yang kita lakukan dalam 1 tahun itu. Selamat Hari Santri. Semoga kita semua menjadi santri yang apa, Bu? Santri yang benar-benar, ya, benar-benar bisa menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itu santri yang hebat, ya, yang benar-benar bertakwa. Ya. Jadi tugas kita pertama menyusun RKAS, RKP berdasarkan rapat pendidikan. Yang kedua menyusun RKP secara keseluruhan, RKP kita, ya, sehari-hari dalam 1 tahun itu. Yang ketiga menyusun RKAS. Sudahkah panjenengan menyusunnya? Sudah, ya, kemarin sudah berdasarkan hasil secara keseluruhan, biaya secara keseluruhan, dan ada RKAS dari BOP. Yang selanjutnya itu sudah kita lakukan semua adalah kepala sekolah menyusun KSP. Ini semua yang diunggah nanti. KSP-nya ada yang sudah jadi bagus, tapi ada juga yang jadi namun masih perlu revisi. Nggak apa-apa, kita nanti semangat, terutama di bab 4-nya nanti kita lihat, kita pelajari bersama di bab 4-nya apakah kita masih perlu merevisi. Nanti monggo dipelajari bersama. Hari ini kita mantapkan bersama apa tahu yang dimaksud di bab 4 tentang perencanaan pembelajaran. Di situ perencanaan pembelajaran ada yang menjadi tugas kepala sekolah, yaitu perencanaan pembelajaran dari menurunkan elemen CP ke TP ke ATP itu sebenarnya tugas kepala sekolah. Kalau sudah masuk, itu namanya rencana pembelajaran sekolah. Ada juga rencana pembelajaran kelas. Dalam kelas ada 2 rencana pembelajaran. Yang kalau sudah masuk kelas ini, masuk ranah siapa, Bunda? Guru. Itu nanti ada 2. Bunda, yang kelima tugas kepala sekolah adalah menyusun rencana supervisi. Sudah disusun, Bu, rencana supervisinya? Sudah dilaksanakan atau belum? Saya ini saja supervisi ke berapa ini? Minimal sudah ke 3. Minimal itu sudah ke 3 loh. Keempat nanti triwulan pertama, triwulan kedua itu minimal. Yang benar kan setiap apa, Bu? Setiap bulan kita melakukan supervisi. Ada Bu. Supervisi itu ada supervisi terjadwal dan ada supervisi tanpa dijadwal, itu ya. Kalau supervisi terjadwal berarti kepala sekolah punya apa, Bu? Program supervisi. Kemarin kan kita sudah membuat program supervisi. Programnya kapan dilakukan untuk guru ini, minggu ini guru ini, yang minggu ini guru ini. Itu kepala sekolah harus punya. Jadi
Insya Allah yang 5 itu sudah dilakukan. Inilah yang nanti menjadi inti penilaian kinerja kepala sekolah. Ya, yang nanti akan kita unggah bersama-sama. Itu ya. Tadi untuk supervisi ada supervisi terjadwal. Ini pelaksanaannya di dalam kelas Bunda. Terus kepala sekolah juga selain punya jadwal juga punya program. Insya Allah sudah saya buatkan dulu ya. Program supervisi sudah ada, dibuka lagi buku-bukunya. Dulu ada jadwal supervisi, program supervisi. Misalkan diprogramkan supervisi tanggal ini, bulan ini, yang disupervisi pertama apa Bu? Tentang perencanaannya, besok lagi pelaksanaannya, besok lagi asesmennya itu. Jadi insya Allah di program supervisi pernah saya sampaikan bukunya, insya Allah sudah punya semua. Cari nanti kalau belum ada. Bunda, terus selanjutnya kepala sekolah. Bunda, kepala sekolah, ingat tugas kita sebagai seorang kepala sekolah adalah kita harus punya dasar ilmu manajemen. Dalam sebagai seorang kepala sekolah itu kudu duwe ilmu manajemen, memanajemen. Panjenengan kan apa tuh? Seorang manajer, kepala sekolah itu manajer. Jadi sewaktu seorang manajer, kepala sekolah harus punya ilmu manajemen. Nah, kemarin ketika jenengan sudah mengikuti webinar yang saya share pada tanggal 14 Agustus 2025, masih ingat Bu webinar apa Bu 14 Agustus dulu? Saya mencatat hasil webinar itu di buku catatan saya. Dengan juga punya catatannya atau semua nggak ikut? Tentang apa Bu kemarin itu? Tentang sistem penjamin mutu pendidikan. Di situ sudah dibeberkan semua agar kita menjadi seorang kepala sekolah yang berkualitas. Kita harus melakukan apa saja itu kemarin sudah disampaikan. Pertama Bunda, kita itu kepala sekolah itu harus punya planning. Apa Bu? Planning. Perencanaan. Kita sudah punya perencanaan? Sudah. Berupa apa Bu perencanaan kita? RKTK kita. Alhamdulillah sudah punya perencanaan. Adakah perencanaan itu tentang pengembangan kompetensi? Ada. Apakah pengembangan kompetensi harus dilakukan dengan membayar? Tidak. Di RKT jenengan sudahkah ada pengembangan kompetensi tanpa dilakukan di luar? Sudah ada? Ada, alhamdulillah. Kemarin sudah saya ingatkan. Ada apa Bu? IHT, ada Kombel, ada apa lagi Bu? FD, diskusi, FD, diskusi terkumpul. Ada diskusi terkumpul, ada kegiatan coaching, bisa fasilitasi, itu bisa dilakukan kepala sekolah di dalam pengembangan kompetensi intern. Jadi kalau teman-teman nanti paling tidak ada, pernahkah dengan melakukan pengembangan kompetensi satu dulu kumpul kita membahas RK rencana kegiatan.
rencana kegiatan, misalnya kegiatan pembelajaran. Pernah Bu? Pernah. Alhamdulillah. Diagendakan? Nah ini dijadwalkan, kita jadwalkan, kita agendakan. Aplikasinya sudah, tapi tanpa ada ya itu belum ada itu nanti ambilan belum bisa menunjukkan ya, kita jadi alhamdulillah sudah dilakukan tapi tidak diadministrasikan. Nah, selaku ya, jadi nah ini sudah selanjutnya dengan melakukan perencanaan tadi RKT, perencanaan buat program pengembangan kompetensi juga, namun belum diadministrasikan. Nanti diadministrasikan, ada rencananya. Selanjutnya dengan ini yang kedua, ilmunya adalah sebagai organisasi. Nah, organisasi dengan kuat ini planning, yang kedua organisasi. Nah, ini kemampuan kepala sekolah mengelola Bu ya. Mengelola apa Bu yang dikelola kepala sekolah? Ya tadi dengan melakukan pengembangan kompetensi di lembaga dikelola dengan baik. Tadi ada perencanaan, adanya apa Bu? Ada pelaksanaannya kapan, itu dikelola dengan baik. Ada jadi dengan adalah sebagai pengelola. Ya kita kepala sekolah adalah sebagai pengelola atau aktor organisasi tadi ya, ilmu organisasi tadi. Selanjutnya kepala sekolah juga harus mampu menggerakkan penggerak. Jenengan kepala sekolah itu sebagai penggerakkan atau actuating, actuating, penggerak, jenengan penggerak, menggerakkan dan memotivasi orang-orang untuk mencapai tujuan. Siapa yang digerakkan Bunda? Guru. Di sini kepala sekolah selain sebagai pemimpin, pemimpin itu apa Bu? Monggo Bu, dibalinya ada Bu. Loh dibalik. Ada tasnya Bu. Coba baik-baik. Pakai es. Pemimpin itu sebagai contoh. Pemimpin itu juga aktor. Saya kira wis aktor. Aktor nang film itu piye Bu? Pemain iso kabeh ya Bu. Jadi peran antagonis, iso peran apa saja bisa. Nah, kalau jenengan sebagai kepala sekolah paling gak ojo iso perintah tak gitu. Nek jenengan hanya perintah, ora iso perintah nyeneni, akhirnya dihargai guru kita tidak akan dihargai. Ya, kita ini pemimpin harus menjadi contoh kemarin seperti itu. Aktor itu berperan karena kita seorang pemimpin, kita harus berperan yang baik. Jadi, kepala sekolah, saya ini dengan saya lihat dulu kepala sekolah itu kan sebagai pemimpin, kepala sekolah kan sebagai tadi pemula perencanaan. Ini baru saya lihat di laporan pendidikan bulanan aja. Saya lihat seorang kepala sekolah harus menjadi pemimpin, bisa diperhatikan. Tapi ketika saya lihat daftar hadir lembaga panjenengan, kok semua ditandatangani ya Bu? Apakah panjenengan, guru panjenengan nggak pernah ada yang Memang nggak ada yang izin masuk heran ya saya. Nah ini Bu, kepala sekolah nek kabeh ditandatangani jenengan perbolehkan, akhirnya gurunya gimana Bu? Ya enak bolos sakarepe Bu. Kalau saya nggak Bu dulu jadi kepala sekolah, tapi Bu Bapak nggak ada di sini. Saya nggak masuk 5 hari, tak tulis ini 5 hari.
Dan akhirnya guru saya apa Bu? Kalau nggak masuk 1 hari pun tulis I. Kalau S ya tulis SP5. Bu Beben setiap bulan itu dulu langganan Bu, karena Bu Beben itu kalau main itu sakit jadi S ya akhirnya saya nggak menyuruh, tetapi saya awalnya apa Bu? I ya saya I seperti itu. Saya lihat teman-teman enggak sih, semua ditandakan. Ini merupakan bentuk apa Bu? Bentuk jenengan ini Bu, kedisiplinan panjenengan belum terdeteksi. Terus kepala sekolah karena apa Bu? Gurune akeh, sak genai gurune izin bolak-balik di pleno. Kepala sekolah tidak ada alasan apa-apa izin. Bu, jenengan dari masuk nggak masuk itu malu nggak Bu di rumah? Pertanyaan saya, misalnya dari masuk, jenengan di rumah malu atau nggak Bu? Kita malu dengan siapa Bu? Tetangga kita yang malu ya Bu. Apa yang ketua ya Bu? Ya Allah, saya kalau hari Sabtu itu Bu, kadang karena kan tutup, saya kadang awalnya ratu besar gak jalan-jalan katanya. Aku itu gak wani Bu, Sabtu ditutup. Mesti nanti ditanya tetangga saya, Bu kok enggak masuk? Ya dan seperti itu. Jadi malu ya, budayakan malu. Itu kepala sekolah harus dimulai dari sekolah. Kita kepala sekolah ya, nek kepala sekolah yang tadi, nek izin ditulis ini daftar hadir. Kira-kira gurunya bisa ikut atau enggak? Ikut dulu, jangan sampai daftar hadir itu mulus setiap bulan. Kok mulus kabeh ya seperti itu? Berarti jangan belum menerapkan kedisiplinan pada guru pada awali dari kepala sekolah, sudah ya. Nah ini sudah yang serakit kepala sekolah sebagai controlling. Nah ini kepala sekolah harus bisa mengevaluasi. Evaluasi tidak hanya evaluasi program saja, ya. Evaluasi kompetensi diri kita, evaluasi kompetensi guru kita. Kita harus bisa mengevaluasi. Jadi tugas kita itu tadi, apa ini tugas kepala sekolah adalah sebagai perencana, planning, tadi, organisasi dan aktuality dan apa yang bisa kontrol. Tugas kita. Sudah. Selanjutnya ada lagi, ini sudah dicatat enggak ya? Sing fasilitasi penjamin mutu kemarin yang diikuti sudah dicatat Bu. Monggo dilihat yang belum dilakukan kepala sekolah selaku penjamin mutu apa saja. Monggo ditulis, kepala sekolah tugasnya adalah sebagai penjamin mutu pendidikan. Di mana Bu? Di sekolahnya. Jenengan itu penjamin mutu. Nek kepala sekolah baik, pasti sekolahnya baik. Nek kepala sekolah diawali dari kepala sekolah. Bu, tugas jenengan agar 8 standar nasional pendidikan itu tercapai, kepala sekolah punya tugas 1. Membentuk tim pendamping mutu. Sudah punya toh? Kemarin sudah membuat SK? Semua sudah membuat SK ya? Yang belum TK mana tuh? Kan kemarin diunggah. Iya tak? Disimpan lah ya. Terus saya beri contoh, terus diunggah, kalau diunggah seperti itu. Terus yang kedua, panjenengan itu tugasnya mengembangkan rencana apa Bu? Kerja. Nah, rencana kerja ini setiap tahun harus berkembang. Kok tahun ini ngene, sesuk ngene kopi pasta, wis sak lawase seperti itu, jangan ya. Jadi jenengan adalah pengembang rencana kerja, tugas kepala sekolah.
Yang selanjutnya, panjenengan adalah sebagai pelaksana program. Berarti rencana kerja dibuka terus setiap bulan. Kayak booking kemarin. Rencana IGTKI yang urung saya lakukan ini beda, ini terakhir ini. Nah, kepala sekolah juga seperti itu. Buka. Sing urung dilakoni ana ning rencana kerja itu apa? Kalau di rencana RKT-nya saya lihat nanti ada kelas inspirasi. Kapan dilakukan kelas inspirasi? Tolong kalau ada kelas inspirasi, ada parenting, walaupun tak boleh minus. Pengawas tidak diundang, paling tidak ada apa Bu? Pemberitahuan, biar kami tahu bahwa program panjenengan itu sudah dilakukan, ya Bu ya. Nah, jadi ada pemberitahuan lah. Sekarang ada WA Bu, di sini ada kelas inspirasi seperti itu. Jangan ketika baru ditegur seperti kemarin Bu, di TKI saya Tambak Boyo itu ada kegiatan satu kabupaten ya Bu. Saya nggak diberitahu. Pagi karena mungkin ada teguran, saya baru dibel kemarin. Bu, hari ini ada kegiatan UJB di TKI Siaga. Saya mohon jam 8 Bu datang ke Aisyah. Saya sudah di UJB, ada acara kegiatan seperti ini. Jadi itu ya. Panjenengan kalau di sekolahnya ada kegiatan, mohon ada pemberitahuan selaku apa Bu? Kegiatannya kegiatan secara terbuka, maksudnya melibatkan pihak luar ya, sesuai seperti kelas inspirasi melibatkan pihak luar nggak boleh? Iya, begitu Bu, ini ada kegiatan di share di grup, malah saya bersyukur sewenang Bu. Biar menginspirasi teman-teman kita ya. Terus kepala sekolah juga sebagai monitoring, tukang apa Bu? Evaluasi, memonitor, mengevaluasi, itu tugas kepala sekolah. Apakah kegiatan yang kita rencanakan selama 1 tahun sudah kita laksanakan atau belum? Dievaluasi kembali. Nah, kepala sekolah juga sebagai selanjutnya pengembang profesi ya. Pengembangan profesi, membuat rencana pengembangan profesi guru tadi sudah saya sebutkan di atas tadi. Jadi kepala sekolah punya program pengembangan profesi guru. Yang keenam, harus melibatkan pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan di TK? Ayo Bu, siapa pemangku kepentingan di lembaga penjenengan? Ini Bu, ketua yayasan, komite, bisa enggak? Pengawas itu masuk pemangku kepentingan. Jadi seperti itu. Dinas pendidikan, karena dinas pendidikan itu punya tangan dinas pendidikan itu adalah pengawas. Seperti itu ya. Libatkan dinas pendidikan dalam merencanakan program-program untuk mencapai kualitas mutu pendidikan panjenengan. Itu ya yang saya sampaikan yang berkenaan dengan apa penilaian kinerja. Sudah, kita buka dulu kurikulumnya, nanti kita terakhir ya. Kita buka dulu penilaian kinerja yang itu Bu, yang sudah masuk di ruang saya ya, sudah saya buka, kelihatannya semua sudah muncul definisi.
Betul. Oke. Kemudian sudah 6 sekarang kok. Ya, dilihat dulu. Monggo dilihat bersama-sama. Ini nama-nama panjenengan yang sudah masuk, yaitu ini sudah masuk, semua kelihatannya masuk ya. Ini Bu Surati, kalau ini Bu Indasa, kepala sekolah belum konfirmasi data atasan ya. Bu Indasa. Yang selanjutnya Bu Karmini, kepala sekolah belum konfirmasi atasan. Bu Karmini, Bu, ada yang mewakili ya di sini. Ya nanti dicek kembali ya sudah. Nih, Bu Endang Sugiyati hari ini cek kamu. Bu Endang Sugiyati juga belum nanti ya. Terus Bu Kusmiati. Terus Bu Sutama. Ya. Ya. Sekarang dilihat lagi Bu Siti Fatimah. Bu Siti 9 ya. Jadi Bu Tio tanggal observasinya 28 Oktober ya. Siap diobservasi ya. Nah, ini Bu Kusmiati berarti 2, Bu Kusmiati dulu dan Bu Kusmiati itu juga belum. Nah, dicek lagi ya Bu ya. Monggo dicek. Ya. Bu Sulastri ini Bu Supati ada Manida sudah. Bu Sulastri dan Bu Sulastri ini jadwal observasinya Maret nanti kita ubah ya Bu Sulastri ya. Sudah. Nah sekarang kita penilaian kinerja ini tekniknya kan nanti pertama kita juga ada kegiatan observasi. Kegiatan observasinya dengan mau dilakukan per gugus atau dilakukan di lembaga masing-masing. Kalau per gugus, karena saya udah senang main, berarti nanti dengan presentasi nanti audiennya ya teman-teman kepala sekolah itu. Nah, siapa malah benar. Bu, tambah pointer nanti nih. Jadi kepala sekolah lain bisa sing-siji dikoreksi kepala sekolah yang lainnya. Bunda, kalau nanti kita bergugus, sekarang kita buat jadwal gugusnya. Menurut kalender kalau di gugus tambah goyang kemarin membuat pertengahan sampai akhir November. Nah sekarang baca maunya akan awal November atau awal Desember.
Kalau nanti panjenengan mau tiap gugus, berarti actionnya harus lebih bagus. Karena apa Bu? Karena kita dipantau oleh teman-teman kepala sekolah. Nanti saya mohon teman-teman kepala sekolah juga ikut observasi. Jadi tidak saya saja. Nanti kita observasi bersama. Nanti akan saya simpulkan. Bunda masih menyimpan lembar observasinya. Observasinya ini masih disimpan. Saya ingatnya nanti sebentar. Bu, yang lembar ini masih disimpan ya? Masih ya? Nah, silahkan Bunda pilih indikator. Setelah itu pelajari dengan seksama fokus perilakunya. Fokus perilaku yang harus kita pelajari. Misalkan ini, satu, ketika kepala sekolah presentasi visi misi harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Satu. Yang kedua, menyusun materi presentasi secara logis urut terstruktur ya. Terus ini memberikan contoh, ini Bu, yang kemarin banyak yang tidak dilakukan. Memberikan contoh atau situasi nyata. Jadi nanti berikan contoh ya, contoh-contoh. Terus mengajukan pertanyaan ya. Ojo kepala sekolah dorong bukannya bicara sendiri, tapi mengajukan pertanyaan kepada audien. Nanti audiennya walaupun sesama teman kepala sekolah. Di sini kita latihan bersama-sama ya. Nah, terus menyediakan kesempatan audien untuk memberi komentar. Nah, ini kita beri kesempatan teman-teman kita berkomentar agar terjadi komunikasi dua arah. Nah, ini sudah gaya bahasa, ini juga gaya presentasinya, gaya bahasanya, gestur tubuhnya juga harus dilakukan. Tolong teman-teman benar-benar membaca indikatornya, ya. Indikator yang harus muncul itu apa? Kemarin yang belum bukus ya, kemarin bukus belum, sekarang sudah masuk. Buku utama kemarin belum, sekarang sudah masuk. Bu ini kemarin sudah ya, sudah. Yang belum kemarin siapa? Buku utama, bukus, yang satu siapa? Bukus dulu. Ini loh, mana? Bagus itu. Hanya itu ya kemarin. Nah, nanti sudah, kalau sudah terjaga silakan diumumkan untuk bugusnya BK karena 6 TK ya, dua kali BK, kalau satu kali ya. Bun, bagaimana? Nah, Bu, observasi nanti karena kita mintanya gugus, yang kita punya kan tidak mungkin mengadakan yayasan ya. Kita kepala sekolah ditambah guru ya Bu ya. Nah, gurunya semua guru atau bagaimana? Semua guru, kalau semua guru itu memang dia tahu semua, ya,
Iya, betul tapi masuk deh. Kayak gini. Email. Semua guru bu. Biasa login. Sunani sakit. Bun, naik kepala sekolah kan satu bungkus 4 orang. Nah, naik di sorting kalau kita kirim fotonya kan dia Pak Kamis dan beliaunya 4 orang. Bagaimana kalau semua guru nggak apa-apa dong? Ya satu ini. Presentasi berapa menit ya? Kemarin presentasi kita 30 menit ya, presentasinya 30 menit ya. Nanti kan ada apa tuh? Komunikasi juaranya 30 menit kali 4 berapa tuh? Nah, 2 jam. 2 jam nanti ada evaluasinya